1446 meninggalkan kita. Ada yang mengatakan ulang tahun. Pada hakikatnya umur kita nanti berkurang. Kalau targetnya 90 misalnya, setahun sudah meninggalkan kita, kurang setahun. Nah, maka oleh sebab itu pada awal tahun ini, marilah kita berbanyak istighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berbanyak sholawat pada Rasulullah, berbanyak bersilaturahmi, berbanyak infak dan sedekah. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 kata Allah dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi isna ashara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan indallahi di sisi Allah itu isna ashara syahran 12 bulan. Januari, Februari sampai Desember, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Isna ashara syahran fi kitabillah dalam Al-Quran. Dalam hitungan 12 bulan itu, yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, dan yang keempat Dzulhijjah. Kita sekarang sedang berada pada bulan Muharram. Banyak kejadian-kejadian pada bulan Muharram. Jadi sebelum saya bercerita tentang Muharram, kejadian pada Muharram itu khususnya pada tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram, maka sebelum saya bercerita ini sedikit, mari kita berbanyak istighfar di saat umur kita sudah mulai berkurang. Loh, kenapa tidak ada yang paham satupun di antara kita kecuali Allah terkait dengan ajal, terkait dengan umur kita? Kalau tadi saya sampaikan barangkali Allah memberi rezeki umur kita 90 tahun sehat walafiat, itu kan barangkali. Pada hakikatnya Allah yang paham umur yang diberikan pada si A, si B, dan si C. Maka karena umur tak satupun yang tahu, maka oleh sebab itu ayo kita muhasabah diri di tahun baru ini, di tahun 2000 ini, muhasabah, introspeksi diri. Karena umur tidak ada satupun yang tahu. Kalau ajal itu sudah mau datang, tak satupun yang bisa meredam, tak satupun yang bisa ngerem lajunya ajal. Kata Allah dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum, manakala ajal kita sudah datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimun, maka ajal itu tidak bisa, la yastakhirun, tidak bisa dimundurkan, wa la yastaqdimun juga tidak bisa dimajukan. Kalau ajal itu sudah datang, maka dalam Al-Quran juga ada seorang hamba Allah matur pada Allah, ya Allah, seandainya saya diberi hidup lagi ya Allah, maka seluruh amal perbuatan saya itu akan bermunajat, memohon, meminta, berbuat baik kepada tetangga kanan dan kiri, berbuat baik kepada anak dan istri, berbuat baik kepada sang suami. Hidupkan lagi kami ya Allah. Penyesalan tidak ada penyesalan di depan, yang ada penyesalan adalah di belakang. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu diberi instruksi oleh Allah, dan silakan engkau bertempat tinggal di surga. Uskun anta wa zawjukal jannah. Silakan engkau wahai Adam bersama istrimu bertempat tinggal di surga. Wa kula minha ragadan haitsu sittuma. Silakan kau makan, silakan kau minum semaumu wahai Adam bersama istrimu. Tapi ingat satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali engkau ada mendekat hadhihi syajarah, pohon ini. Profesor Dr. Ali As-Saruni
Dalam tafsirnya itu sahabat tafsir hadis syajarah itu ada dua penafsiran. Pertama syajaratul khuldi dan yang kedua syajaratul karam. Akibat bujukan rayuan setan yang dilancarkan dari ibunda Hawa, fa'azallahum syaitan. Perintahnya tidak boleh mendekat, melainkan mengambilnya, melanggar SOP Allah, melanggar perintah Allah. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, oleh Allah dikeluarkan dari surga. Ini Nabi Adam, apalagi anak cucu Nabi Adam. Saat dikeluarkan dari surga Allah, Nabiullah Adam dan Hawa pisah selama 350 tahun. 350 tahun Adam dan Hawa pisah dan menangis. Yang tangisannya itu diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis selama 350 tahun, akhirnya dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah di Mekah dan diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Orang mengenal dengan bubur suro, ya. Suro itu artinya kita diajarkan untuk bersedekah. Tanggal 10 Muharram Adam dan Hawa oleh Allah dipertemukan, lalu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Maka mari kita bareng-bareng semua para jamaah mumpung di bulan Muharram ini, khususnya tanggal Asyura nanti tanggal 10 Muharram, ayo kita introspeksi diri kita. Barangkali saya punya dosa sama Pak Haji, Pak Haji punya dosa ke saya ke Pak RT, Pak RT ke Pak Rahmat, Pak Rahmat ke saya. Ayo Pak Rahmat Kasmita, ayo kita saling bermusyawarah, mohon maaf, karena lebih kalau kita punya dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia lebih berat dosa kepada sama manusia daripada Allah. Loh, kenapa? Allah punya sifat rahmat dan rahim, maha kasih sayang. Allah maha pemaaf. Kecuali tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, Allah masih mengampuni. Tapi kalau punya dosa kepada sama manusia, tidak bisa kita langsung mohon maaf kepada Allah. Saya punya salah sama Pak Haji, langsung beristighfar kepada Allah, enggak mungkin Allah menerima. Kecuali datangi Pak Haji dulu. Pak Haji, mohon maaf, saya pernah ngerasa dengan saya pernah ambil mangga di depan rumah panjenengan. Kalau Pak Haji memohon memberi maaf kepada saya, maka yang kedua mohon maafnya kepada Allah. Beda dengan tidak punya dosa kepada Allah, lalu istaghfiru rabbakum, mohon ampun rabbakum pada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, Maha pengampun. Jadi sekali lagi lebih berat punya dosa kepada sesama manusia daripada dosa kepada Allah. Artinya fafirru ilallah itu kalau kita takut pada macan, jauhi. Tapi kalau kita takut kepada Allah, dekati. Kita takut kepada Allah, dekati. Fafirru ilallah. Tapi kalau takut sama macan, lari, Pak. Takut pada Allah, dekati. Dekat ini kan modelnya ya ayo sholat, laksanakan perintahnya, dekat. Semoga awal tahun baru ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amal perbuatan kita selalu senantiasa dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita dianugerahkan oleh Allah anak yang saleh dan salehah. Rezeki kita, keluarga kita dianugerahkan oleh Allah kepada kita hidup yang mawaddah dan warahmah. Amin. Rezeki yang halal yang thayyibah dalam kehidupan ini jadi baldatun thayyibatun wa rahmatun. Bapak begini sekedar mukadimah